Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Taib, abna'i thalabah, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran ya, tasrif atau sorob ya. Sebelumnya kita telah membahas masalah isim ya, isim. Telah kita jelaskan isim adalah kata benda, kata sifat, dan intinya tidak ada di sana berhubungan dengan waktu ya. Seperti yang lalu ada as-saghirun ya, mal'abun, muslim, ma'un, itu diantara contoh-contoh isim. Ciri-cirinya ada 3 di sini di buku kita, dapat ditambahkan alif lam ya, atau berharokat tanwin an, in, un, atau bisa menerima baris kasroh atau baris bawah karena sebab tertentu. Mudah-mudahan kalian semua sudah memahami, bisa mempraktekkan ya, ketika nanti diberikan berupa latihan ya, soal bisa menjawab dengan baik dan benar. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada di buku kita ya, buku tasrif dasar, tepatnya pada halaman kelima. Halaman kelima, silakan kalian buka ya di buku. Sudah dapat? Baik. Halaman 5 judulnya adalah fi'il. Al-fi'lu. Al-fi'lu. Pengenalan. Fi'il merupakan kata untuk menunjukkan makna kejadian dan dikaitkan dengan waktu tertentu, atau dalam bahasa kita dikenal dengan istilah kata kerja. Kata kerja. Contohnya adalah dhahika, tertawa, ghasala, mencuci, takallama, bicara, qara'a, membaca. Nah, semua ini adalah contoh-contoh kata fi'il atau kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Misal ghasalah, mencuci. Kalau kita bertanya kepada seseorang, si Ahmad lagi ngapain? Ahmad lagi mencuci baju. Atau ada ibunya menanya, Ahmad, kamu sudah mencuci baju? Sudah Umi, saya sudah mencuci baju. Mencuci adalah kata kerja. Kata kerja. Qira'ah misalnya, membaca, kata kerja. Misal ada guru yang bertanya kepada muridnya, ya Ahmad, apakah kamu sudah membaca pelajaran yang kemarin? Sudah Ustaz, saya sudah membaca pelajaran yang kemarin misalnya. Maka membaca di situ adalah kata kerja, pekerjaan. Di sana ada hubungan dengan waktu tertentu. Saya sudah membaca. Saya sudah membaca. Fi'il. Kenapa? Di sana ada hubungan dengan waktu. Sudah membaca. Berarti perbuatannya telah selesai. Tapi kalau kita rubah kalimatnya, katanya seperti ini. Ya, kalimatnya. Saya akan membaca buku sorob minggu depan. Berarti ini perbuatannya adalah perbuatan yang belum terjadi. Kalau yang di buku kita ini itu contoh-contoh kata kerja yang telah berlalu. Tertawa, ia telah tertawa. Ini kalau kita artikan secara keseluruhan. Ghasalah, ia telah mencuci, dan lain-lain. Baik, ciri-ciri fi'il.
Astagfirullah. Ciri-ciri fiil, ya. Fiil memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari kata jenis lain. Nah, di antara ciri-ciri fiil adalah A. Dapat bersambung dengan ta fa'il. B. Dapat bersambung dengan ta ta'nis yang berharokat sukun. C. Dapat bersambung dengan nun taukid. Ini ciri-ciri fiil. Perhatikan, ya. Yang pertama katanya bersambung dengan ta fa'il. Yang kedua ta ta'nis sukun. Yang ketiga lewat ya. Yang ketiga nun taukid. Nun taukid. Contoh adalah di buku kita, contohnya kata betu, kata betah. Kata betu, kata betu. Kata betu, kata betah. Perhatikan, ya. Katanya ciri-ciri fiil itu adalah apabila bersambung dengan ta fa'il. Ta fa'il. Ta yang di sini ta disebut dengan ta fa'il namanya. Fa'il itu adalah pelaku atau subjek, ya, subjek. Ini asli katanya adalah 3 huruf, ya. 2 kata ini aslinya adalah katabah, ya, katabah. Nah, ini aslinya katabah, 3 huruf. Ta berarti tambahan. Tambahan, ya. Kataba artinya ia telah menulis. Ia telah menulis. Kata betu, ya. Tu artinya aku. Aku telah menulis. Ya. Kata beta, ta anta, engkau. Engkau telah menulis. Jadi engkau, aku di situ adalah subjek, pelaku. Pelaku. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah menulis. Jadi kataba adalah fiil. Kenapa? Di situ ada pekerjaan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah menulis. Siapa yang menulis? Nah, kalau yang pertama saya menulis, kata betu. Kata bata,
engkau yang menulis. Engkau telah menulis. Jadi intinya apabila sebuah kata ya diakhiri dengan ta yang berbaris dhamma tu, ta yang berbaris fathah ta misalnya, dan kata ini kita lihat ada 4 huruf, kaf, ta, ba, ta, ada 4 huruf. 3 huruf asli. Nih kata ba asli. Ta ada tambahan. Nanti kalau kalian jumpai hal seperti ini contohnya ya, maka itu disebut fi'il. Kenapa fi'il? Karena bersambung dengan ta fa'il. Ya. Ciri yang kedua daripada fi'il, masuknya ta ta'nis yang berharokat sukun. Misalnya katabat, perhatikan. Katabat di situ adalah fi'il. Kenapa? Karena diakhiri dengan ta ta'nis sakinata yang menunjukkan perempuan sukun. Tapi ingat bahwa kata ini harus terdiri 4 huruf, kaf, ta, ba, ta. Dan huruf yang terakhir tahnya itu adalah tambahan. Tambahan yang menunjukkan bahwa dia adalah ya fi'il. Ya. Sampai sini jelas ya? Insyaallah paham antum ya? Yang ketiga, ciri-ciri daripada fi'il dapat bersambung dengan nun taukid. Apa? Dapat bersambung dengan nun taukid. Contohnya adalah yaktubanna. Atau yang khafifah uktuban. Nun taukid adalah nun yang menunjukkan penegasan. Penegasan itu adalah misal gini, kita dituduh teman kita mengambil uangnya, maka bagaimana caranya kita menjawabnya, memberikan alasan kepada dia supaya dia betul-betul yakin bahwa kita bukan yang mengambil uangnya. Maka kita pun mengucapkan seperti ini, saya benar-benar tidak ada mengambil uangmu. Jadi ungkapan benar-benar adalah penegasan, namanya taukid ya, dalam bahasa Arab taukid, penegasan. Saya betul-betul tidak ada mengambil uangmu, gitu. Berarti ungkapan betul-betul di situ adalah penegasan, takkid namanya, atau taukid. Dalam bahasa Arab disebut dengan nun taukid. Nun yang bertasydid di situ menunjukkan ungkapan ya akan benar-benar ya menulis. Ya. Ia benar-benar akan menulis. Begitu dia artinya. Baik, supaya lebih jelas kalian bisa lihat di contoh aplikasi. Di contoh aplikasi kan bisa lihat ya. Ada itu ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk.
sungguh asyrokta, ya, engkau berbuat syirik. Sungguh jika asyrokta, engkau berbuat syirik, layahbatonna amaluk, niscaya hapuslah amalmu. Di kata asyrokta, di situ ada ya asyrokta, apa namanya, tah di ujungnya. Asyrokta ada ta di ujung. Nah, perhatikan, ada tah di ujung. Ini menunjukkan ciri-ciri daripada fi'il. Jika ada ta di ujung, itu menunjukkan bahwa ini kata adalah fi'il. Fi'il. Dari mana tahu kita? Karena ada tambahan tahnya. Padahal asli daripada kata ini adalah asyroka. Aslinya adalah asyroka. Nah, ini aslinya, ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ta tambahan. Ta adalah tambahan, tidak asli katanya. Makanya nanti kalau kalian mencari contoh di Quran, hati-hati, jangan mentang-mentang ta di akhirnya ada asrokta, ada ta di akhirnya, kalian katakan itu adalah fi'il. Misal, nanti kalian jumpai di Quran kan, antah misalnya di Quran, antah itu bukan fi'il. Kenapa? Karena antah itu adalah asli katanya, asli, bukan tambahan. Tah di sini adalah asli, bukan tambahan. Ya, jadi dia kalau dihilangkan artinya nggak ada lah, an. Nah gitu kan. Apa arti an? Lain lagi artinya. Tapi kalau yang di sini dihilangkan tahnya menjadi asyroka, ada artinya. Ini juga seperti itu. Kata betu, kata beta, dihilangkan tu dan tahnya menjadi katabah. Aslinya katabah katanya. Ya, asli daripada katanya adalah katabah. Asyroka aslinya apa? Asyroka. Asyrokta menjadi asyroka. Dan lain-lain. Ya. Yang pastinya tah di sini adalah tambahan. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Kuwirat. Ada ungkapan kuwirat. Perhatikan. Di sini ada ta yang taknis sukun. Ta menunjukkan perempuan, ya, tah yang menunjukkan jenis kelamin perempuan, sukun, mati. Yang pastinya juga tahnya yang mati ini tambahan, bukan asli. Nah, kalau kita apakan, aslinya bukan kuwirat tapi kawaroh aslinya. Kawaroh, seperti itu. Itu aslinya. Ta adalah tambahan, digulung. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Contoh yang ketiga, wala yus'alunna yaumal qiyamah. Wala yus'alunna yaumal qiyamah. Perhatikan. Di situ ada ungkapan wala yus'alunna. Wala yus'alunna. Perhatikan, wala yus'alunna.
layus alunna, layus alunna, ya. Dan pasti mereka akan benar-benar ditanya, dan pasti mereka akan benar-benar ditanya. Nun apa namanya ini? Nun taukid namanya. Apa namanya? Nun taukid. Apa arti taukid? Penegasan. Makanya di sini di buku apa artinya? Mereka akan benar-benar ditanya. Mereka akan benar-benar ditanya. Mereka akan benar-benar betul-betul ditanya. Betul, serius ini? Iya, serius. Mereka pasti akan ditanya. Bukan hanya cek-cek aja, bukan hanya ungkapan saja, tapi betul-betul akan ditanya mereka. Wala yus'alun, ya, wala yus'alunna yaumal qiyamah, dan pasti mereka akan benar-benar ditanya pada hari kiamat. Anak-anak semuanya, dari sini mudah-mudahan kalian sudah paham ya, yang di rumah sudah paham ciri-ciri daripada fi'il. Fi'il ciri-cirinya diantaranya adalah adanya ta fa'il, ta ta'nis sukun, dan nun taukid. Itulah ciri-ciri fi'il. Kalau nanti kalian menjumpai kalau ada nanti di akhir kata dijumpai ada ta, baik yang barisnya dhamma tu, atau yang berbaris fathah ta, atau yang sukun at, ya, maka ketahuilah bahwa itu adalah ciri-ciri pada fi'il. Dan pastinya dia bukan huruf yang asli. Ta, ya, yang ada di situ bukanlah ta asli. Dia tidak asli tahnya. Dia tambahan, dia tidak asli. Ya. Karena kalau dia asli bukanlah termasuk contoh fi'il, dia enggak asli. Hanya yang asli sajalah yang menjadi acuan kita. Yang tidak asli yang jadi acuan. Baik, barakallahu fikum. Sampai sini pahamlah kira-kira ya. Kalau yang nggak paham, ya silakan diulang-ulang lagi rekaman videonya sampai betul-betul dipahami. Ya. Nanti bisa ditulis ya di rumah ya. Apa namanya ini? Tulisan-tulisan ini dicatat ya. Ciri-ciri fi'il ada 3 di sini. Ta fa'il, ya, tulis nanti di rumah ya. Ta ta'nis sukun contohnya, dan nun taukid. Baik, kalau udah paham kalian, maka untuk menguji pemahaman antum, Ustaz mintakan kepada kalian coba sebagai latihan, coba kalian cari di Quran, diawali dengan surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah. Ngapain Ustaz? Kalian mencari contoh-contoh fi'il di Quran yang diakhiri dengan ada ta yang baris dhamma, ta di ujungnya yang berbaris fathah, dan ta yang di ujungnya sukun. Kita ulangi. Latihannya adalah mencari contoh fi'il yang ada ta di ujungnya, yang pastinya
ta tersebut merupakan ta tambahan, bukan ta asli. Jadi kalau asli bukan termasuk contoh fiil, tetapi itu isim biasanya. Contohnya anta. Anta ada ta di ujungnya memang, iya sama ta di ujungnya berbaris fathah, tapi itu bukan tambahan, tanya adalah asli. Anta arti engkau. Kalau dihilangkan artinya nggak ada, lain lagi. Nah, coba kalau yang contoh ini, kalau dihilangkan tahnya, kata butuh menjadi apa? Katabah. Dihilangkan tahnya menjadi katabah. Oleh karenanya, ya, yang fokus kalian adalah mencari kata tersebut berjumlah 4 huruf minimal. Karena 3 hurufnya adalah asli, ta huruf yang keempat adalah tambahan. Jadi tugas antum apa? Tugas kalian adalah mencari contoh di Quran yang dia ada 4 huruf satu kata, mencari yang tah di ujungnya yang berbaris dhammah, yang berbaris fathah, tafa'il, atau ujungnya berbaris sukun, ta ta'nis sukun, atau nun taukid. Contohnya yaktubanna, contohnya nunnya bertasdid, depannya ada ya, fi'il mudhari, ya, yang bersambung dengan nun taukid. Maka apabila akan menjumpai itu, silakan antum kumpulkan di buku tulis, di buku latihan, ya, minimal 10 contoh. Kalau bisa beragam. Yang kata betu ada, kata beta ada, kata bat, tu, ta, at. Yang tahnya berbaris doma, berbaris fathah dan sukun, semuanya ada. Juga termasuk yang nun taukid. Jadi usahakan beragam sehingga semua contoh ada antum dapatkan di Quran tersebut. Minimal berapa? Minimal 10 contoh dari surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, ya. Kalau kalian menjumpainya nanti tuliskan di buku latihan. Setelah itu kirim latihan tersebut via Japri WA Ustaz, ya, di nomor 0852 971 75 383. Nanti bisa ditulis atau dikirim ke nomor itu, ya. Paling lama tugasnya Ustaz tunggu besok hari kapan? Hari Selasa, ya. Hari Selasa jam 21 WIB atau malam. Jadi dimulai dari hari ini, ya, kalian akan mengirimnya sampai besok. Kalau jaringan kita, wifi kita sudah bagus, ya. Kalau belum bagus nanti mungkin di hari berikutnya kalian minimal maksimal sampai hari besoknya untuk kirim. Apa tugasnya Ustaz? Tugasnya adalah mencari contoh fiil yang ada tafa'ilnya, tu, ta, dan at. Paham ya kira-kira, ya? Kalau yang kurang paham juga silakan nanti tanyakan kepada Ustadz Japri di nomor WA 0852 971 75 383 yang kurang jelas, ya, dan juga nomor untuk mengirimkan tugas. Baik, barakallahu fikum. Untuk sementara ini dulu materi kita, ya. Insyaallah kita lanjutkan kepada pelajaran berikutnya nanti, yaitu tentang huruf atau al-haraf di halaman 6. Kita lapaskan dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.